Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Talabal ridwanillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ijabatil masru'a ala dinih wa li kulli ni'matin shalihan wa nakhusu khususan li ruhi mu'allifi hadzal kitab Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah qaddasallahu sirah. Syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga tanpa kita minta kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan menjadi orang Islam. Ini adalah fadl atau anugerah. Anugerah itu adalah pemberian Allah tanpa diminta. Nah, kita nggak pernah minta, kita itu dihidupkan oleh Allah menjadi manusia, nggak pernah minta. Tapi kita dihidupkan menjadi manusia. Kita juga dari begitu banyak manusia, ada orang yang muslim, ada yang non muslim, dan kita diberi oleh Allah mendelalai atau memang Allah kehendaki orang tua kita juga orang Islam. Kita lahir itu dengan iman, barangkali imannya adalah iman nasabiah, iman yang enggak diusahakan, memang Allah kasih aja itu. Sementara ada sekedar mempertahankan iman, itu sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an disiksa, diseret dengan kuda, dibaringkan di atas bara api di bawah terik matahari yang sangat panas untuk mempertahankan iman seperti itu. Sementara kita lahir sudah dalam keadaan orang tua kita muslim, tak ada kendala sedikit pun. Ibadah gak ada yang ganggu, beriman gak ada yang ganggu, berislam kita juga aman-aman saja. Oleh karenanya itulah yang seharusnya senantiasa setiap waktu, setiap saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah terus yang kita upayakan. Karena kadang-kadang kita kehilangan sedikit harta itu rasanya kiamat, ya. Padahal sebenarnya masih punya emas yang besar, gitu kan? Emas lehan, emas ilzam, masih besar itu, berapa kilo itu. Tapi kadang-kadang kita merasa tidak punya apa-apa. Dan emas-emas itu harganya lebih mahal dan sangat berharga. Oleh karenanya kita bagaimana menjadi hamba-hamba yang berusaha menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan daripada pelajaran kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah 43. La shaghirata min dzunubika bal kulluha kabairu. La shaghirata ora ana dosa cilik iku mujud min dzunubika saking pira-pira dosa sira. Bal kulluha balik utai sekabehane shaghirah iku kabairu pira-pira dosa gedhe. Ida qabalaka tatkala menghadap padamu apa adluhu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa kecil, tapi semuanya itu menjadi dosa besar manakala kita
menyikapi dosa-dosa itu dengan keadilannya Allah Ta'ala. Artinya Allah itu adil. Kalau Allah itu adil, setiap dosa pasti ada balasannya gitu. Tidak ada dosa kecil, semuanya itu terasa bahwa semua dosa kesalahan kita itu adalah kesalahan-kesalahan besar. Kalau Allah itu adil, tapi kalau Allah itu fadl, memberi anugerah, nah itu beda lagi nanti. Maka kita itu kalau ngitung-ngitung dengan matematika dosa kita, ya tidak ada dosa kecil, semuanya itu terasa sekecil-kecil dosa, itu bagikan duri. Walaupun kecil, kalau kita injak maka akan terasa menyakitkan. Begitu juga dosa kita walaupun kecil itu jangan kita meremehkan dan menganggap itu adalah dosa kecil. Karena sesungguhnya jika kita menghadap kepada Allah, berpendapat tentang Allah bahwa Allah itu adil, maka sesungguhnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka Allah itu akan membalas dosa-dosa kita. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar itu mewujud idza wajahaka, jika menghadap siapa Allah pada apa fadluhu, fadlnya Allah. Dan tidak ada dosa besar manakala kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah itu fadlnya luar biasa, pemberiannya, kasih sayangnya luar biasa. Maka dosa itu adalah Allah mau mengampuni walaupun dosa besar sekalipun, itu tidak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Tidak melihat kepada kesalahannya, tapi kita menganggap bahwa Allah itu adalah yang maha pengampun. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang telah dijanjikan, yaitu dosa syirik atau menyekutukan Allah Ta'ala. Oleh karenanya tidak ada dosa yang kecil kita jika kita memperhitungkan adilnya Allah, maka kita sekecil apapun, bagaimana kita usaha tetap tidak kita lakukan. Dan kita menghadap kepada Allah dengan fadlnya Allah, maka walaupun dosa sebesar apapun, kita optimis tetap bahwa dosa sebesar apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Wa huwa ya'ta'u syai'i bighairi 'iwadin. Yang namanya anugerah itu tadi memberikan sesuatu tanpa ijol atau tanpa minta. Kita enggak minta, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanpa permintaan kita. Dan kita kadang-kadang salah paham. Kita habis doa tiba-tiba dapat rezeki banyak. Kita mikir, oh ternyata doa saya itu manjur, kan itu ya. Berarti saya itu sudah lumayan dekat sama Allah. Nah itu seharusnya dihilangkan yang begitu. Kita berdoa saja pada Allah, optimis bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Tapi setelah diijabah oleh Allah, bukan karena doa kita itu. Doa kita nggak ada efeknya apa-apa. Tapi Allah memang sangat baik kepada kita. Itu adalah fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang kita jangan sampai salah paham bahwa apa yang diberikan oleh Allah gara-gara kita, kebaikan Allah gara-gara saya. Nah ini salah paham, seharusnya itu yang tidak ada pada diri kita. Dan apalagi malah kita seringnya karena memang amalan saya ini, wah, akhirnya saya ini sakti, saya ini dapat rezeki banyak. Nah ini yang harus dihilangkan, difanakan dari diri kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sesuatu itu bukan diatur oleh kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan sesuatu sekehendak Allah Ta'ala. Dan walaupun Allah memberikan kepada kita perintah-perintah dan juga janji-janji,
Tapi ketika kita sudah mengamalkan perintah Allah, lepas bahwa janji itu ijabah oleh Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan kita sama sekali tidak ada. Oleh karenanya kalau dosa, nah itu yang kita akui diri kita. Tapi kalau kita menghitung dosa, hendaknya kita merasa bahwa dosa itu banyak sekali dari nafsu kita. Tapi kalau kita menghadap Allah dengan Rahman Rahim dan Ghafurnya Allah, maka walaupun dosa saya sebesar gunung apapun, tapi Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun ya Allah, pasti akan diampuni. Engkau masa orang sayang sama saya, nggak kasihan saya ini seperti ini. Makanya kalau siapa ya, Abu Nawas ya, doanya kan ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, tidak pantas saya ini lil firdausi, untuk surga firdaus, ahlan, menjadi ahli. Saya tidak pantas masuk surga ya Allah, karena memang diri saya, nafsu saya, tiap hari yang saya turuti nafsu malas, nafsu melihat sesuatu yang maksiat, nafsu mendengarkan sesuatu yang berdosa, nafsu berjalan kepada sesuatu yang dimurkai Allah, nafsu semuanya dituruti oleh kita semuanya, menuruti nafsu. Sementara dosa-dosa kita begitu banyak, kok ngaku kita calon ahli surga. Nah ini tidak ngilu bidoi, atau bahasa Indonesianya tidak bercermin terang, tidak mengakui dosa-dosa kita. Saya tidak pantas masuk surga firdaus ya Allah, wala aqwa, dan saya tidak kuat, tidak mampu ala naril jahim, kalau dimasukkan ke neraka jahannam. Saya enggak pantas masuk surga, tapi saya enggak mampu di neraka ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka terimalah untuk saya taubat ini. Nah, taubat ini. Jadi walaupun dosa banyak, walaupun saya enggak pantas surga, saya itu enggak kuat neraka ya Allah, maka terimalah tobat saya, waghfir dzunubi, dan ampuni dosa-dosa saya. Itu bahasa orang meminta tapi enggak gaya, enggak sombong kan gitu ya. Meminta jadi memang enggak mau masuk neraka, mintanya dimasukkan surga, tapi ya malu-malu gitu. Nah ini penting, perlu malu-malu, atau kalau bahasanya apa namanya itu, gaya-gaya itu, makan dulu, baru saja, padahal lapar. Bahasa basi itu perlu. Ini adalah bahasa basinya Abu Nawas. Jadi ya Allah, saya enggak pantas masuk surga. Wong dosa-dosa saya banyak, amalan-amalan saya itu kelihatannya saja banyak, tapi sebenarnya yang ikhlas enggak ada. Kan itu ya. Kalau dosa itu sah, ikhlas enggak ikhlas jadi. Tapi kalau sholat kita baru wudhu saja, kadang-kadang kita wudhunya dilama-lamakan, ada orang di sampingnya, biar wudhu saya nampak khusyuk. Nah itu kadang-kadang itu sudah amalan yang bercampur riya itu, wah sangat mengganggu. Artinya potensi untuk diterimakan sedikit persentasenya. Sholat kadang Allahu Akbar, kadang kita sholat kalau di masjid lama sholat sunnahnya, kalau di rumah sebentar aja. Kalau di masjid atau berjamaah itu wiridannya lama. Nampak orang saya ahli wiridan. Di rumah langsing, salat langsung pelencing. Ini amal yang potensinya itu tidak diterima. Tapi kita tetap optimis bahwa Allah itu walaupun amal saya jelek, tapi ya Allah kasihani saya. Memang saya bisanya begini. Nah itu orang yang sebenarnya orang kita saja, kalau misalnya kita
memberikan tugas kepada siswa ya Pak. Siswa, kamu tolong bikinkan saya sapu. Nah, sapu jenengane sapu kelapa itu, sapu lidi. Nah, maka 4 orang bikin, yang satu datang, Pak, udah ini sapu lidi saya, mantap kan, bagus. Wah ini Pak, ya nanti yang bisa buat bagus saya kasih hadiah 100.000. Yang kedua datang juga, ini Pak, sapu lidi saya ini bikinnya kurang pinter, mungkin masih kurang bagus, tapi saya sudah usaha Pak. Oh ya. Yang ketiga, sudah pekerjaannya nggak bener, sapunya salah, yang harusnya di depan malah dipasang di belakang, sambil ini Pak, yang penting saya kerjakan bagus, ini harus diterima meniti. Maka dari 3 ini saya kira yang pertama walaupun bagus tapi dengan congkaknya, sombongnya masih memilih yang kedua. Nah, ini Pak, saya mungkin kurang tapi ternyata pekerjaannya juga bagus. Yang pertama bagus juga tapi ya sambil tidak merasa ada kekurangan. Apalagi yang ketiga sudah pekerjaannya nggak beres, sombong juga. Nah itulah hamba-hamba Allah juga begitu. Kita pernah mendengar satu kisah, ada seorang hamba Allah yang ahli ibadah dia, kemudian diperintahkan, hei kamu hamba Allah, masuk surga. 450 tahun dia beribadah, selalu beribadah. Maka kemudian kamu masuklah surga dengan kasih sayang Allah. Maka hamba ini, loh kok dengan kasih sayang Allah? Loh saya ibadah itu, saya kan masuk surga itu memang saya sudah ibadah sekian tahun. Ya sudah, sekarang ditimbang ibadah yang selama sekian tahun dengan 1 butir matanya, sebelah mata. Maka ternyata nikmat Allah dengan sebelah mata itu masih lebih berat daripada ibadah yang ia lakukan selama 450 tahun. Sekarang kamu masuk neraka karena enggak ibadahmu belum cukup. Bolehlah kalau gitu, bolehlah saya masuk surga dengan rahmat Allah saja. Nah itu makanya kita bisa sholat itu kan karena anugerah Allah, karena hidayah dari Allah. Kita bisa sholat itu kan karena kita diberi nikmat oleh Allah, nafas, bisa hidup. Kita bisa sholat itu karena Allah berikan kepada kita nikmat sehat. Allah berikan kepada kita yaitu nikmat-nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman atau hidayah itu tadi. Kalau nikmat itu nggak ada, mana mungkin kita akan melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka sebelum kita ibadah, sesungguhnya Allah telah memberikan modal kepada kita, yaitu berupa anugerah yang tidak pernah kita minta, tapi Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya bagaimana insya Allah kita usahakan diri kita itu senantiasa merasa menjadi hamba yang berdosa, itu melihat diri kita. Tapi kalau merasa dosa terus ketakutan, itu pelajaran yang kemarin kan juga nggak boleh. Ketakutan, dosa aja, khawatir neraka terus, ini nggak ada husnudonnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada khauf, takut, tapi ada roja, yaitu harapan kepada Allah Taala bahwa kita ini melakukan dosa, tapi sebesar dosa apapun Allah akan mengampuni manakala kita mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala, karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, penyayang dan pengasih. Dan dosa besar itu juga tidak menghalangi kita daripada memohon ampun kepada Allah. Artinya jangan anggap dosa besar kita itu menghalangi, kalau ini sudah terlanjur sekalian saja. Itu orang yang putus harapan kepada Allah Ta'ala. Gak boleh.
Jadi kita harus sebesar apapun dosa, ya Allah, ini sudah zina, sudah minuman keras, sudah mabuk-mabukan, melakukan dosa tiap hari, tapi sebesar apapun Engkau tetap Maha Pengampun. Jadi optimis kepada Allah, wala taqnatu mir rahmatillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang memasukkan surga hamba adalah kasih sayang Allah, bukan ibadahnya, tapi kasihannya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelamatkan kita dari neraka juga karena pengampunnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita bahas ini bisa walaupun sedikit, tapi bagaimana kita ada akar sehingga nanti setelah keluar dari majelis ini akan kita bawa, kita niat untuk amalkan dan sampaikan kepada yang lain insyaallah. Demikian yang saya sampaikan, segala kekhilafan kesalahan mohon maaf. Saya akhiri dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum saya tutup, barangkali ada tambahan dari Pak Rehan, Ustaz Ahmadi, Pak D. Ya, silakan kalau ada tanya jawab juga. Tafadhol, silakan. Jadi itu tadi dengan ini, dengan adanya pelajaran tadi itu yang kita itu masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Dan itu tuh sering dijadikan senjata saat kita itu menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada tetangga, teman gitu kan. Itu malah seolah-olah itu jadi senjata. Maksudnya senjata itu begini. Wong ibadah sampean, sholat sampean itu belum tentu diterima sama Allah. Saya tidak sholat, saya tidak beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Kalau saya dapat rahmatnya Allah, bisa jadi saya yang masuk surga dan kamu belum tentu. Nah, untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu tadi, itu bagaimana? Oh ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pun akan diberikan. Ini terserah Allah ya. Tapi dalam janji-janji Allah diberikan kepada orang yang mengharap rahmat. Kan itu. Siapa orang yang mengharap rahmat? Yaitu yang berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, tapi tidak ngandelin, kan gitu ya. Tapi ini sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan. Sehingga misalnya kita punya anak, yang satu disuruh tolong ambilkan rokok itu, langsung berangkat. Yang satu lagi nyapi-nyapi, nantilah main HP dulu, kan itu. Kita ini kan sayang kepada yang langsung berangkat itu. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala diperintah, akan tapi kemudian yang satu lagi Gusti Allah golaknya ya. Tapi perintahnya nggak dijalankan. Ya seperti anak itu tadi. Kalau bapak itu kan ya tetap bapak saya kan gitu. Walaupun nyuruh saya ngambil rokok, nggak apa-apa juga. Santai main HP malah tendang tuh. Kan jadi marah. Maka Allah itu akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada orang-orang yang mengharap kasih sayangnya. Orang-orang yang mengharap kasih sayangnya itu tentunya orang yang mau menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Tapi yang ini juga harus dipelajari, artinya jangan kemudian menjalankan perintah itu ngandelin bahwa ini adalah tiket surga, bukan. Tapi ini adalah bentuk penghambaan kita meminta kasih sayangnya Allah. Bahwa saya ini ngeri ya Allah, kan itu ya. Kalau dimurkai engkau, jadi saya sholat karena apa? Karena engkau, karena Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah nanti datang kan? Itu kan tadi kan ketika orang itu walaupun saya nggak sholat nggak apa, tapi kalau Allah akan masuk surga karena rahmat Allah. Sampean walaupun itu itu yang tadi intinya kan. Nah, tapi itu kan surga yang dibicarakan surganya kan. Jadi rahmat Allah itu kan bukan hanya surga, bahwa kita menjalankan kebaikan, beribadah, menjadi orang, itu pun kan rahmat Allah juga kan gitu. Jadi itu seakan-akan yang tadi itu rahmat itu seakan itu surga itu loh, rahmat itu. Padahal itu rahmat itu ya bahwa kita dijadikan orang baik, itu kan rahmat Allah yang sangat besar sekali kan gitu. Jadi itu kalau saya gitu. Jadi rahmat itu bukan hanya surga, bahkan kalau memang orang yang sudah hawasul hawasil misalkan itu nggak gagas lagi tentang surga itu, bahwa kita bisa dekat dengan Allah, zikir kepada Allah, kemudian apa itu namanya itu kita bertasbih itu, bahkan itu rahmat yang lebih besar daripada surga, bahwa kita dekat dengan Allah akan gitu. Jadi kalau saya gitu, jadi ya, rahmat itu artinya surga. Nah gitu kan. Nah itu bukan kalau saya gitu. Langsung poin tujuan akhir. Rahmat itu kan kasih sayang di antara kita, itu rahmat toh. Ya. Artinya Allah akan limpahkan rahmat kepada thalibul ilmi. Rahmat itu anak dengan orang tua dengan anak, itu kasih sayang seperti itu rahmat pemberian Allah. Nah itu tadi rahmat itu ya bukan hanya surga artinya, tapi diberi oleh Allah menjadi orang yang mau istighfar, itu juga rahmat dari Allah Ta'ala. Dijadikan oleh Allah menjadi orang yang alah aku orang sholat, itu berarti itu adab itu rahmatnya nggak ada. Itu kan udah bentuk murka Allah kan gitu. Ya pun tambah kayak kemarin tuh pas ngaji di apa Wasiatul Mustafa itu kan gini, ketika Allah itu sangat marah kepada hambanya, maka Allah akan malah akan dimudahkan rezekinya, tapi yang jelek, yang halal, yang haram itu, bahkan ketika Allah sangat murka. Jangan menyangka itu nikmat yang besar. Tapi itu adalah sungguhnya istidraj, dikasih yang enak-enak, rezeki lancar, badan sehat, uang banyak. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tanya-tanya jam atau jam pinten? Kalau nggak ada, jawabannya adalah mie ayam.